Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, untuk video kali ini masih akan ngebahas seputar CPNS, di mana kali ini saya kedatangan tamu yang notabene adalah panitia CPNS. Kita sambut tamu kita kali ini ada Mbak Nur Yuniarti. Assalamualaikum, salam sehat. Semoga Waalaikumsalam. sehat selalu ya teman-teman semua ya. Ya, amin, amin. Mbak Nur, gimana kabarnya nih? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, ini teman-teman, ini karena memang lokasinya yang cukup jauh, jadi beda pulau ya. Jadi terpaksa sharingnya ini lewat online. Jadi kita nggak bisa ketemu offline nih, tapi online juga tidak masalah, tidak menjadi Ya, masalah untuk kita bisa sharing ya. iya betul betul. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol soal CPNS ya. Oke, Di CPNS sendiri ada berapa tahap sih Mbak Nur, dari mulai awal sampai selesai itu tahapan CPNS? baik. Untuk seleksi CPNS sendiri terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tes administrasi atau seleksi berkas dari pelamar. Kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar dari peserta. Kemudian dilanjutkan tes yang ketiga, yaitu seleksi kompetensi bidang. Jadi setiap tahapan itu mulai diseleksi yang enggak memenuhi syarat adalah tidak bisa melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya. Oh, jadi sistem gugur ya? Iya, betul. Oh, oke, oke. Kalau untuk informasi mengenai lowongan CPNS itu sendiri ada di mana ya Mbak Nur? Untuk informasi bisa dilihat di BKN atau di lembaga yang dituju juga membuka situs sendiri, atau bisa Oh, di oke. website resminya, bisa di Instagram, bisa di Twitter juga bisa, semuanya Oh, yang ada sosmed ya. Jadi, resmi ya. oh iya, iya. Jadi maksudnya kita mudah untuk menemukan informasi lowongan ya. Iya, iya betul. Oh, oke, oke. Terus tadi kan Mbak Nur tadi menyampaikan bahwa seleksi yang pertama ini adalah tahapan apa, seleksi Seleksi administrasi. administrasi. Eh, itu disampaikan juga, diinfokan juga di website, di situs itu atau di sosmed. Iya, Jadi dokumen diinfokan. apa saja yang harus dilengkapi itu juga disampaikan ya. Iya, di dalam Oh, pengumuman itu oke. disampaikan semuanya, persyaratannya apa saja, ketentuannya seperti apa. Jadi peserta dapat mempersiapkan dokumen apa aja yang diperlukan dan bagaimana cara untuk menyampaikan dokumen lamaran. Oh, oke, oke. Kalau eh, administrasi ini cukup banyak atau apa saja sih Mbak dokumen, maksudnya berkas-berkas yang harus dilampirkan? Yang pertama tentu saja identitas dari pelamar seperti KTP, KK, kemudian untuk memasuki formasi ada persyaratan kualifikasi pendidikan. Jadi peserta harus melampirkan ijazah, kemudian transkrip nilai untuk menentukan apakah nilai yang dimiliki oleh peserta itu memenuhi persyaratan atau tidak seperti yang disampaikan dalam pengumuman. Kemudian ada di beberapa lembaga kadang memiliki persyaratan lain seperti surat pernyataan bebas narkoba dan zat-zat berbahaya. Kemudian ada surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI maupun negara lain yang ditentukan. Kemudian yang paling utama tentu saja ada surat lamaran. Peserta Hmm. harus membaca pengumuman itu dengan sangat teliti dan apa yang disampaikan dalam pengumuman itu harus diikuti sesuai ketentuan yang ada. Oh, oke, oke. Kalau hal-hal apa saja gitu Mbak yang membuat eh, pelamar itu menjadi gagal di seleksi administrasi? Iya,
pada waktu kami melaksanakan seleksi kemarin ada beberapa titik yang sangat krusial bagi peserta, yakni yang pertama dimulai dari scan, karena kemarin adalah berkas itu tidak boleh masuk ke kami, jadi melalui komputer ya, dikirim melalui website kami. Jadi berkas yang di scan itu ada yang tidak jelas. Ini menimbulkan berbagai macam penafsiran. Jadi untuk menghindari hal itu adalah pilihlah hasil scanner yang kualitasnya paling bagus, namun ukurannya harus bisa masuk dalam file Ukuran yang ditentukan. ya, sesuai ukuran yang Oke. telah ditentukan. Jadi yang pertama adalah pilihlah hasil scanner yang terbaik. Kemudian sebelum kita upload itu diperhatikan berapa tempat untuk upload, seperti KTP atau KK itu satu persatu, atau mereka harus di merge menjadi satu file, itu peserta harus memperhatikan. Terus selanjutnya adalah peserta harus memperhatikan surat lamaran itu ditulis tangan atau boleh diketik. Ini kadang yang berbeda di masing-masing tempat, tergantung lembaga yang menentukan. Tergantung lembaganya menentukan apakah boleh tulis tangan, apakah boleh diketik, atau campuran tulis tangan dan ketik. Itu harus benar-benar peserta memperhatikan ketentuan yang ada. Kalau ketentuan biasanya sih sudah jelas ya. Namun ini Oke. ada beberapa peserta yang kadang nggak sesuai. Ada yang perintahnya tulis tangan tapi diketik ya, seperti itu. Oh, diketik supaya gampang mungkin. Ya, Oke. lebih enak ya. Ya, jadi berarti kalau memang perintahnya tulis tangan ya harus tulis tangan Ya, seperti itu ya. ya. Oke. Intinya peserta harus memperhatikan ketentuan. Kalau toh ada yang nggak jelas Ya, bisa ya, ya. ditanyakan. Studi kasus pada pelaksanaan seleksi administrasi yang kita Iya, lakukan kemarin Iya, adalah mungkin bisa di-share. kebanyakan adalah penggunaan materai yang berulang. Jadi ada beberapa dokumen yang harus mencantumkan materai, ternyata dilihat materinya adalah berulang karena Oh, panitia kita. maksudnya satu materai di scan, kemudian dicopot, Ya, ditempel lagi, kemudian di ya, scan lagi seperti itu. ya, Oh, oke. Itu nggak boleh ya, Mbak ya? nggak boleh Maksud karena saya kan saya mau menghemat juga, Mbak. oh Nggak iya, boleh ya? nggak boleh karena nomor Oh, nggak serinya boleh. Oke. sama, nomor serinya adalah sama, jadi itu sangat terlihat. Kalau nomor seri otomatis Oh, berkas yang nomor seri belakang adalah tidak resmi, karena ditempel materai waduh. itu kan bernilai hukum. Kalau materinya berulang ya batal, otomatis batal juga. Oh, oke. Note ya teman-teman ya, jangan menggunakan materai berulang. Ya, Iya, betul. ternyata akibatnya fatal. Iya, betul. Mulai dari dibuka lowongan, kemudian sampai ditutupnya eh, tahapan seleksi administrasi itu biasanya berapa lama, Mbak? Untuk tahapan itu sekitar setengah bulan sampai satu bulan, tergantung Oh, dari oke. masing-masing instansinya. Oke. Kalau untuk panitia sendiri dari sejak ditutup seleksi administrasi submit administrasi sampai penyeleksian berkas itu sendiri diperlukan waktu berapa lama, Mbak? Kemarin seleksi berkas itu kami diberi waktu 5 hari, cukup Oh, cepat cepet ya? benar. Iya, cukup cepat. Mungkin karena berkasnya online ya, jadi Iya, bisa lebih cepat ya. iya bisa lebih cepat. Oke, itu untuk seleksi administrasi ya. Dan biasanya itu hasil seleksi administrasi yang lolos gitu disampaikan lewat apa, Mbak? Disampaikan lewat website resmi seperti portal dari kementerian tersebut atau lembaga tersebut. Kemudian sama seperti tadi, ada Twitter, IG, FB, ada Oh, semua. oke. Jadi mulai dari lowongan sampai pengumumannya ya. Iya, ada semua di situ.
Oke, kalau untuk CPNS ini persyaratan usia berapa sih Mbak Nur sebenarnya? Untuk usia adalah 18 sampai 35 tahun, kecuali untuk formasi dosen dengan pendidikan S3 atau doktoral, jadi usianya adalah 40 tahun. Oh, 40 tahun ya. Oke, teman-teman yang masih berada di range usia itu silahkan apply CPNS. Oke, teman-teman, untuk kali ini tahapan seleksi administrasi, kita nanti akan sambung lagi di video selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Subscribe, like, share, and comment. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.